Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betra dengan NIM F1G3211033. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana macam-macam proyeksi dan penjelasannya. Yang pertama, apa itu proyeksi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proyeksi adalah gambar suatu benda yang dibuat rata atau mendatar atau berupa garis pada bidang datar. Macam-macam proyeksi yang pertama adalah aksonometrik. Jika sebuah benda disajikan dalam proyeksi ortogonal seperti tampak pada gambar 1.1, hanya sebuah bidang saja yang tergambar pada bidang proyeksi. Seandainya bidang-bidang atau tepi-tepi diputar atau dimiringkan terhadap bidang proyeksi, maka 2 dan 3 muka dari benda itu akan terlihat serentak. Cara demikian disebut proyeksi aksonometrik, di mana ada 3 proyeksi aksonometrik, yaitu isometri, dimetri, dan trimetri. Aksonometrik. Yang pertama, isometri. Secara pelaksanaannya, dalam membuat gambar dengan sistem proyeksi ini, yang pertama adalah membuat suatu sumbu yang tegak lurus pada bidang datar, dan yang kedua, membuat suatu sumbu yang membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Dan untuk semua garis yang berada pada gambar tersebut harus digambar tetap sesuai dengan ukuran sebenarnya atau tepat digambar menurut skala 1:1. Yang kedua adalah dimetri. Pada dimetri ini, sudut-sudut pada sumbu tertentu dibuat 7 derajat dan 42 derajat, di mana sumbunya dibuat 7 derajat terhadap bidang datar dan sumbu yang satunya lagi dibuat 42 derajat terhadap bidang datar. Untuk pembuatan garis-garis yang menunjuk ke arah sudut 42 derajat harus digambarkan setengahnya atau diperkecil, dan untuk yang menuju ke arah sudut 7 derajat digambarkan menurut skala 1:1. Yang ketiga, trimetri. Dalam gambar trimetri, untuk sumbu pertama tetap dibuat tegak lurus terhadap bidang datar, dan untuk sumbu-sumbu yang lainnya dibuat sudut 5 derajat dan sudut 18 derajat. Dan juga, untuk menggambarkan garis-garis yang menuju ke arah vertikal haruslah digambar tetap menurut skala 1:1, dan untuk menuju ke arah sudut 18 derajat harus digambarkan menurut skala 1:2. Untuk sumbu lainnya yang menuju ke arah sudut 5 derajat digambarkan menurut skala 9:10, di mana skala pendekatan dari 3 sisi dan 3 sudut tak sama. Berikut adalah tabel sudut proyeksi dan skala perpendekan. Macam proyeksi yang kedua adalah proyeksi miring. Proyeksi miring adalah semacam proyeksi sejajar, tetapi dengan garis-garis proyeksinya miring terhadap bidang proyeksi. Pada proyeksi ini, bendanya dapat diletakkan sesukanya, tetapi biasanya permukaan depan dari benda diletakkan sejajar dengan bidang. Proyeksi vertikal, dengan demikian, bentuk permukaan depan tergambar seperti sebenarnya. Proyeksi miring dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah proyeksi perspektif. Dalam proyeksi perspektif ini, garis gambar proyeksi atau garis visual bertemu di sebuah titik konvergen. Penggambaran pada bidang gambar transparan dapat dianggap tampang yang akan dilihat oleh suatu mata yang ditempatkan pada suatu titik tertentu dalam jumlah di mana gambar ditetapkan benda bidang imajiner oleh titik yang menusuk dalam garis proyeksi dari mata ke objek. Ini adalah gambar proyeksi perspektif dari 1 titik, 2 titik, dan 3 titik. Proyeksi ortografik. Proyeksi ortografik merupakan semua garis proyeksi sejajar terhadap satu sama lain dan tegak lurus terhadap bidang di mana benda tersebut diproyeksikan. Sistem proyeksi dapat dilakukan dengan sistem koordan, di mana bidang-bidang proyeksi yang tampak banyak dipergunakan adalah bidang horizontal dan bidang vertikal. Proyeksi ortografik. Pada proyeksi sudut pertama atau sistem proyeksi Eropa, semua pandangan diproyeksikan pada bidang di belakang benda, dan benda diproyeksikan ke kuadran pertama. Dalam proyeksi sudut ketiga sistem proyeksi Amerika, benda yang diproyeksikan pada kuadran ketiga, di mana benda yang digambarkan diletakkan di dalam kubus dengan sisi tembus pandang sebagai bentuk proyeksi pada tiap-tiap proyeksi yang tampak pada gambar. Pandangan dari benda menurut arah penglihatan dan ditentukan oleh arah anak panah. Berikut adalah proyeksi Amerika dan Eropa. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.